Untuk motor dengan budget 5 sampai 6 juta sangat direkomendasikan beli motor ini sih. Daripada kalian beli motor baru tapi kredit, jatuhnya mahal sih. Kali ini kita riding pagi ke kantor naik Honda Beat lama cuy. Hmm. Ya tahun 2009 not bad lah. Harganya juga kalau sekarang murah meriah banget sih. Bagi kalian yang budgetnya cuma antara 5 juta sampai 6 juta, daripada kalian beli motor baru tapi kredit, mending ini aja sih. Uangnya pas-pasan. Saya sangat direkomendasikan beli motor second aja yang harganya 5 sampai 6 juta sesuai kantongnya itu. Contohnya Honda Beat yang lama ini sih. Honda Beat ini enak juga sih rasanya. Wow, mobil Renault cuy. Sorry, gak fokus. Apa ya? Dari segi naikan juga enak sih. Motornya ramping, naiknya enak. Terus suspensinya empuk. Modalnya juga ya kalau motor udah lama ya 2009 2010. Kayak gini tuh sampai 2012 kalau nggak salah. Tapi masih oke. Beda daripada Mio J gitu, gua desainnya lebih suka ini sih, Honda Beat yang lama. Terus untuk mesin ya kapasitasnya kecil sih cuy. Ini motor dalam kota-kota gitu aja sih. Kapasitas mesin 110 cc pembulitannya itu, tapi di SN di atas kertas cuma 100 berapa, 108 apa 7 gitu, 8 apa 9 lupa. Gua untuk dalam kota ya oke lah. Oke. Tenaganya ya ada. Kurang bilang kurang. Disyukuri aja. Dan ingat juga nih, motor belum injeksi. Jadi ya kalian tahu kalau belum injeksi agak-agak boros memang iya. Dibandingkan dengan Vario 125 yang cc-nya lebih gede tapi sudah injeksi, itu lebih irit dan ini lebih boros. Kenapa bisa begitu ya? Karena cc-nya kecil, masih karburator juga. Apalagi kalau buat jarak jauh kan otomatis harus ngegasnya gede, RPM gede kan. Nah ini tuh udah jalan 80 gitu, ini tuh udah gasnya udah mau mentok gitu cuy. RPM-nya gede banget. Nah itu yang bikin boros. Tapi kalau buat santai-santai jalan 20 40 masih oke. Dan tangkinya itu kapasitasnya kecil. Jadi cuma muat 2 literan kurang dikit. Jadi emang nggak banyak kapasitasnya. Ada motor Thailand tuh. Itu kalau ada polisi ampun bang. Itu platnya gitu juga, mas lampunya nggak ada. Yes lah, kalau suka dia lah. Daripada kalian beli apa ya 5 juta itu bebek mungkin lebih enak. Ya kalau bensinnya mungkin lebih irit Supra itu ya, Supra X. Kan ada yang 2006 2007 itu harganya mirip-mirip juga. Tapi untuk kepraktisan atau bagi kalian yang perempuan atau mau beliin motor anaknya yang mau sekolah, cewek gitu kan, Honda Beat itu salah satu opsi yang terbaik di harga 5 sampai 6 juta. Ya kenapa gue bilang begitu ya, karena ya sekarang gue lagi pakai motornya. Cuma pinter-pinter milihnya aja sih itu. Juga masih banyak kan pakai Honda Beat ada warna pink. Sekarang mana ada Honda Beat warna pink? Ada sih tapi warnanya nggak kayak gitu. Agak-agak pinknya agak-agak muda merah cerah gitu. Paling kalau mau beli motor Honda Beat ini perhatikan ya, seal shock depan itu kadang banyak yang bermasalah karena kalau orang nggak pintar ngerawat kan suka nggak dicuci ya motornya ya. Nah itu seal shocknya kadang kalau sampai kotor, shocknya kalau kotor kasihan seal shocknya jadi. Biasanya baret terus luka di seal shocknya, bikin seal shocknya boros karena tergesek terus dan bocor. Nah bocor itu bikin motor nggak stabil kayak gini nih. Ini juga bocor sebelah. Kadang tuh suspensinya nggak imbang, agak geliar dikit. 70 masih ya meraung tapi masih oke lah. Jujur tapi bensinnya nggak seboros itu kok. Itu karena boros tuh kayak Derum ini kan tetap banget habis tuh karena memang tangkinya kecil, cuma 2 liter.
Beda sama Vario 1.5 yang biasa gue pakai tuh, karena isinya 5,5 liter ya. Jadi dia lebih awet gitu kalau penuh. Ini cuma 2 liter, jadi ya wajar, cepet banget turunnya nih. Ini aja bang udah di kurang 1 bar, nanti lihat aja kalau udah sampai kantor berapa kotak nih. Udah mau habis nanti paling. Sekali lagi ini motor bukan buat kebut-kebutan, jadi ini memang buat motor santai, enak banget sih sumpah. Udah kecil enak, naiknya juga enak juga, empuk juga, harganya murah meriah, dan ini upgradable loh. Nanti gua cantumin contoh-contohnya kalau yang modifikasi yang gua suka, keren-keren sih pokoknya yang clean, bannya tebel-tebel gitu, keren. Jadi bukan yang racing rank 17 look gitu ya, yang tai look, bukan. Gua nggak suka kayak gitu. Gua lebih ke yang clean gitu loh. Sekali lagi ini motor bukan buat kebut-kebutan, jadi ini memang buat motor santai, enak banget sih sumpah. Udah kecil enak, naiknya juga enak juga, empuk juga, harganya murah meriah, dan ini upgradable loh. Nanti gua cantumin contoh-contohnya kalau yang modifikasi yang gua suka, keren-keren sih pokoknya yang clean, bukan yang racing rank 17 look gitu ya, yang tai look, bukan. Gua nggak suka kayak gitu. Gua lebih ke yang clean gitu loh, atau dibikin kayak baru lagi gitu, lebih di restorasi itu lebih keren sih menurut gua. Itu ada bidang sama juga, itu ramping banget kan. Gak ada motor yang seramping ini sekarang tuh, sumpah gak ada. Sekarang tuh modalnya udah gede-gede semua. Scoopy aja gede tuh, Beat aja yang sekarang gede juga ini. Tapi kalau ngomongin tenaga tarikannya memang jauh bandingin sama Scoopy atau Beat yang baru, itu jauh banget. Walaupun cc-nya sama ya 110, tapi jauh karena injeksi kan mereka udah yang baru-baru itu. Ini masih karbu, itu beda. Ya perawatannya juga masih karbu, motor karbu, gampang banget. Yang penting jangan lupa ganti oli, servis bersihin karbu dan segala macamnya. Dan tergolong lebih bandel lah motor yang lama-lama tuh, karbu tuh. Kehabisan bensin juga nggak apa-apa, gak ada rusakan. Nah, injeksi kalau sampai kehabis bensin, PR. Nih lari 60 enak banget sih, empuk, raungannya nggak terlalu gede, nyantai, enteng motornya. Modifiable juga sih. Bentar, ini gaspol loh. Cuma gitu doang, suaranya tok yang keras, tenaganya nggak keluar. Tuh digas dikit langsung berkurang banyak. Kayak karena karburator bensinnya tergantung gasnya juga ya. Maksudnya nggak kayak injeksi lah. Injeksi kayak udah teratur banget sih. Ini masih ya kuno lah, zaman dulu, wajar. Tapi nggak seboros itu banget kok, masih oke buat harian. Dan mesinnya nggak panas cuy. Di samping cc-nya kecil juga ada pendingin mesin yang berupa kipas gitu. Supra nggak ada cuy, sampai yang baru pun Supra nggak ada, tapi ini ada. Keren. Enak nih. Dan dibuat kencang tuh malah bodinya nggak getar cuy, nggak getar kayak Supra, enggak. Ini bener-bener halus, nggak ada getar-getarnya kalau buat kencang. Tapi kalau buat jalan gini kayak udah umur ya, mungkin engine mounting kalau diganti dia ada getar-getarnya. Kalau buat getaran mesinnya kerasa kalau buat kalau buat pelan, tapi kalau kenceng nggak kerasa sih. Enak. Untuk motor dengan budget 5-6 juta, sangat direkomendasikan beli motor ini sih, daripada kalian beli motor baru tapi kredit.
jatuhnya mahal sih. Ya nggak usah maksain kredit sih kalau nggak pengen pusing mikirin kreditan. Gue juga jadi kemarin belinya motor second terus kok. Vario 125 Ninja second. Motor baru tuh cuma apa ya, euforianya cuma 3 bulan pertama, habis itu nggak ada, ya udah biasa aja. Toh juga sama ke titik A ke titik B itu nyampe juga, yang penting masih sama-sama nyaman motornya, masih enak, nggak ada rusak, nggak ada trouble, nggak pernah mogok, itu ya yang penting. Motor baru juga kalau dijual lagi tuh turun jauh cuy. Kalian beli motor kayak gini sekarang misalkan dapat harga yang bagus banget 4 juta, kalian jual 4,5 itu laku mesti. Kalau misal pas pengen jual, cari lagi, bid lagi itu. Oke, sangat direkomendasikan pokoknya motor ini bagi kalian yang budgetnya cuma 4 susah sih, 5 sampai 6 juta atau sampai 7 juta spare. Ya, tapi kalian harus ingat juga kalau beli motor ke second, terutama yang tahunnya udah agak lama, itu siap-siap spare uang buat servis. Misalkan kalian budgetnya 6 juta, pas nih, nggak ada kurang, nggak ada lebih. Nah, kalian cari uang motor yang harganya 5 juta biar uang 1 juta itu bisa buat spare untuk perbaikan, misal servis, ganti oli, ganti ban. Mesti ada aja, soalnya motor second kan. Kayak Vario gua itu beli, habis itu ganti ban 250, servis, ganti oli pasti, dan wajib, karena kita nggak tahu kan pemakaian sebelumnya. Mending kalau habis beli motor second itu langsung sampai rumah ganti oli. Ninja juga sampai rumah itu ganti oli, ganti filter oli, ganti master rem di belakang, benerin switch lampu rem, ganti lampu mika belakang, yang rem itu banyak lah itu. Pokoknya harus sediain spare kalau mau beli motor second. Nah itu tadi, misalkan budget 6 juta, berarti sisakan 1 juta untuk spare. Jadi kalian nyari motor yang budgetnya 5 juta biar ada spare buat nyervis atau perbaikan, atau pengen modif kecil-kecilan biar kece ya, itu boleh juga. Karena kalau kalian cuma misalkan udah nih mentok 6 juta aja, nggak ada spare, misalkan beli nih dapat yang misalkan ya Vario yang 110 itu kan harganya di atas ini ya kan. Nah sampai rumah harus ganti ban atau ganti oli atau oli rusak apa kan, kalian malah nggak bisa pakai dulu motornya, harus tunggu uangnya dulu kan. Harrier bagus juga ya yang baru, lampunya gitu kayak lampu aftermarket sih nggak ada merahnya, putih semua gitu. Itu saja yang mau gua share ke kalian tentang milih motor second atau menentukan budget untuk beli motor. Ya pesan dari gua tuh bergaya sesuai dompetmu. Jadi kalau kalian cuma punya uang secukupnya buat beli motor yang second, ya udah beli second aja, nggak usah maksain beli motor baru dengan cara kredit, karena itu akan membuat kalian tersiksa sendiri. Karena kredit itu kita kan kredit itu jangka ke depan ya, kita nggak tahu di kedepannya itu kita apakah selalu bisa bayar atau enggak. Kayak di corona ini nih, kemarin kita misalkan ambil kredit 1 tahun yang lalu, masih kreditnya 4 tahun ke depan, udah jalan setahun misalkan. Nah di tahun ini kepentok ada corona nih, terus ada pemotongan gaji misalkan, biasanya separohnya buat ngasuh, separohnya buat hidup, itu kan jadinya cuma tinggal separoh tuh. Kan kalian bingung jadinya mau ngangsur buat makan. Kalau makan nggak bisa ngangsur, kalau ngangsur nggak bisa makan, ya kan pusing. Aduh. Nah gitu aja sih pesan gua bro. Ngeri sih kalau emang kredit itu ngeri sih. Ya pokoknya itulah, kalian punya hak masing-masing untuk menentukan ya. Gua cuma sharing pengalaman aja gitu ya. Kalau gua sih kredit belum pernah ya, cuma berkaca dari beberapa kasus yang udah ada gitu. Gua pribadi ya nggak pengen sih hutang-hutang atau kredit, dan gua berusaha juga nggak pengen kredit sesuatu ya. Keep reading safe and goodbye.